Halo, kembali lagi di channel MathLove. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat Cartesius. Nah, di bagian A ini kita akan membahas sistem koordinat Cartesius. Nah, perhatikan ini adalah bidang koordinat Cartesius ya. Nah, untuk koordinat suatu titik itu berupa sepasang bilangan x, y. Nah, pada koordinat Cartesius, sumbu x disebut absis ini ya, dan sumbu y disebut dengan ordinat. Nah, ini adalah titik asal ya, yaitu 0,0. Nah, pada koordinat Cartesius ada yang disebut dengan kuadran. Kuadran itu ialah perpotongan antara sumbu x dan sumbu y, membagi bidang koordinat Cartesius menjadi 4 kuadran ya. Yang pertama itu ada kuadran 1. Di kuadran 1 nilai x dan y adalah positif. Di kuadran 2 nilai x bernilai negatif dan y positif. Di kuadran 3 x bernilai negatif dan y juga bernilai negatif. Di kuadran 4, x bernilai positif dan y bernilai negatif. Selanjutnya, kalian perhatikan contoh berikut. Nah, terletak pada kuadran berapakah titik-titik di bawah ini? Oke, di sini ada titik A, titik B, titik F, titik C, titik D, dan titik E ya. Oke, kita mulai dari titik A. Nah, titik A ini berada pada kuadran 1 ya. Di sini sudah terlihat nilai x dan y-nya positif. Nah, selanjutnya titik B. Titik B ini berada pada kuadran kedua. Nilai x-nya negatif dan y-nya positif. Oke, selanjutnya di titik C. Titik C ini berada pada kuadran ketiga. X dan y-nya bernilai negatif ya. Nah, dan titik D ini terletak pada kuadran 4. Nilai x-nya positif, y-nya negatif. Nah, bagaimana untuk titik E dan F? Di kuadran manakah dia berada? Apakah di kuadran 1 untuk titik E atau di kuadran 4? Nah, perhatikan penjelasan berikut. Nah, titik E ini tidak berada pada kuadran manapun ya, karena tepat berada pada sumbu X ya. Jadi, ketika ada titik yang tepat berada pada sumbu X, berarti dia tidak berada pada kuadran manapun. Nah, untuk titik F itu juga sama. Dia tidak berada pada kuadran manapun, karena tepat berada pada sumbu Y. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Oke, kita lanjut ke bagian B, yaitu kedudukan titik terhadap titik asal ya. Nah, perhatikan titik A. Titik A itu berada 4 satuan di atas sumbu X ya. Jadi titik A ini berada 4 satuan di atas sumbu X. Dan titik A berada 2 satuan di kanan sumbu Y ya. Jadi koordinat titik A adalah 2,4. Nah, kedudukan dia terhadap titik asalnya seperti ini ya. Jadi, dia berada 4 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan di kanan sumbu Y. Nah, perhatikan titik yang berikut. Titik B, min 3, min 2 atau negatif 3, negatif 2. Nah, titik ini berada 2 satuan di bawah sumbu X ya. Nah, jadi ini ya, titiknya kan di bawah sumbu X, yaitu berada 2 satuan di bawah sumbu X. Dan dia berada di sebelah kiri dari sumbu Y, berada 3 satuan di kiri sumbu Y ya. Oke, mudah dipahami ya. Ini kedudukan titik terhadap titik asal, yaitu 0,0. Nah, atau kalian bisa lihat pada tabel itu. Di tabel ini ya, koordinat titik A 2,4 dengan keterangannya titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan
berjarak 4 satuan dari sumbu X. Ya. Terus titik B, negatif 3, negatif 2. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Nah, untuk jarak itu tidak ada yang bernilai negatif. Ya. Walaupun titiknya di sini adalah negatif 3, negatif 2, tapi untuk jarak itu dia tetap positif. Oke. Nah, perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar koordinat kartesius di samping. Tentukan koordinat pada masing-masing titik tersebut. Nah, di sini ada titik A, B, C, D, dan E. Nah, titik A. Nah, perhatikan titik A. Titik A ini koordinatnya adalah 4,1 ya. Jadi ini ya, nilai X-nya 4, nilai Y-nya 1. Atau dia berada di atas sumbu X ya. Atau berjarak 1 satuan dari sumbu X dan berada di sebelah kanan dari sumbu Y ya. Oke, titik A itu adalah 4,1. Nah, titik B 0,3. Nilai X-nya 0 ya, karena dia tepat berada pada sumbu Y. Jadi titik B adalah 0,3. Jadi nanti untuk titik yang tepat berada pada sumbu Y itu nilai X-nya adalah 0 ya. Nah, bagaimana untuk titik C? Nah, titik C ini tepat di sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. Jadi koordinat titik C adalah negatif 5,0 ya, karena dia tepat berada pada sumbu X. Nah, untuk titik D itu adalah negatif 2, negatif 2 ya. Titik E itu 3, negatif 4. Oke, sekali lagi untuk titik-titik yang berada pada sumbu Y itu nilai X-nya 0 dan titik yang berada pada sumbu X nilai Y-nya 0 ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian C, yaitu kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, kita langsung ke contoh ya. Diketahui titik A 5,4. Tentukan koordinat titik A terhadap titik B, yaitu 2,1. Nah, perhatikan di bidang koordinat kartesius. Nah, untuk menentukan koordinat titik A terhadap titik B, jadi titik acuannya tidak lagi di 0,0 ya. Nah, kalian buat dulu titik acuannya yaitu 2,1. Nah, ini sebagai acuan untuk menentukan titik A terhadap titik B ya. Nah, titik A 5,4 ini terhadap titik pusat. Nah, untuk titik A yang baru itu terhadap titik B. Nah, cara menentukannya, nah kalian hitung di sini. Nah, itu terlihat ya. Dia berada di atas sumbu X ya. Nah, dia berada 3 satuan ya. Di atas sumbu X dan berada di kanan sumbu Y. Itu juga sama. Tuh, 2, 3 ya. Berarti dia berada 3 satuan. Nah, jadi koordinat titik A terhadap titik B 2,1 adalah 3,3. Atau kalian bisa menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah misalkan titik A X, Y terhadap titik A, B. Maka titik A yang baru itu rumusnya adalah nilai X dikurang A, nilai Y dikurang B. Nah, dengan rumus dia menjadi seperti ini. Nah, titik A 5,4 terhadap titik B 2,1. Jadi kita kurangi saja ya. 5 dikurang 2, 4 dikurang 1. Maka koordinat titik A-nya menjadi 3,3. Oke, jelas bukan penjelasannya? Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.